Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, orang akan berlomba-lomba untuk mengikrarkan dirinya sebagai orang yang merdeka. Dan saudaraku kaum muslimin, siapakah orang yang merdeka sebenarnya? Siapakah orang yang merasakan kemerdekaan yang hakiki? Siapakah sebenarnya insan-insan yang tidak terjajah itu, yang dia berada di atas kemerdekaan yang hakiki, berada di atas kebahagiaan yang sempurna, yang dia tidak terjajah. Orang yang merdeka adalah orang yang jiwa-jiwa mereka tunduk dan khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Orang yang merdeka adalah hamba-hamba Allah yang menghidupkan hari-harinya, yang menghidupkan hatinya dalam kehidupan sehari-harinya dengan Al-Quran, dan dia mampu menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Orang yang merdeka adalah orang yang terbebas dari ikatan-ikatan dan belenggu syaitan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, sahabatku, jika dirimu masih terbelenggu oleh ikatan-ikatan syaitan, maka dirimu bukan orang yang merdeka. Jika dirimu masih mengikuti langkah-langkah syaitan, dirimu masih melakukan perbuatan-perbuatan syaitan, maka Anda adalah budak syaitan dan bukanlah orang yang merdeka. Jika dirimu masih mengamalkan semua amalan-amalan syaitan, masih melakukan perbuatan syirik, masih melakukan perbuatan maksiat, masih melakukan perbuatan bid'ah, maka engkau adalah jiwa yang gersang, jiwa yang diperbudak oleh syaitan, dan Anda belum merasakan kemerdekaan yang hakiki. Maka orang yang merdeka di poin pertama ini adalah orang yang dia terbebas dari belenggu dan ikatan-ikatan syaitan dalam perjalanan kehidupan mereka sehari-hari. Maka kalau ketika seseorang ingin merasakan kemerdekaan yang hakiki, maka hendaknya seseorang mampu mengenali musuhnya, mampu mengenali siapa yang menjajahnya. Musuhmu adalah setan, yang menjajahmu adalah setan. Maka tinggalkan segala bentuk amalan-amalan yang itu adalah perbuatan setan, yang itu adalah amalan-amalan setan. Ingatlah bahwasannya syirik, bahwasannya khamr, minum khamr, berjudi, berzina, membunuh, mengambil hak orang lain, korupsi, malas untuk ibadah, dan seluruh maksiat-maksiat adalah amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan setan. Maka pada hari ini, ketika kita ingin merasakan kemerdekaan yang hakiki, adalah hendaknya kita mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak diperbudak oleh setan, kita tidak terbelenggu oleh ikatan-ikatan setan, dan kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yaitu fitrah mentauhidkan Allah. Fitrah hanya beribadah kepada Allah, sebagaimana yang sering kita ikrarkan sejak kita kecil, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka ketika seseorang dia melakukan pembebasan dari budaknya setan, dia kembali kepada fitrahnya mentauhidkan Allah, dia jauh dari amalan-amalan syaitan dan kembali kepada amalan-amalan sunnah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang yang merdeka yang hakiki. Saudaraku kaum saudara, jadilah insan yang merdeka yang sebenarnya, merdeka yang hakiki, yaitu dengan kembali bertauhid, mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dalam kehidupan. Dan orang yang merdeka adalah ketika dia mampu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Nya, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah orang yang merdeka adalah ketika dia tidak diperbudak oleh syaitan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku kaum muslimin, siapakah orang yang merdeka? Siapakah orang kedua yang merasakan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sempurna? Orang kedua yang merasakan kemerdekaan hakiki adalah mereka yang merdeka dari perbudakan dunia, dan mereka
terlepas dari hinaan dunia. Hari-hari mereka di dunia ini, mereka menjalani hari-hari mereka adalah dengan bermartabat, dengan terhormat. Mereka tidak terhina oleh dunia, mereka tidak diperbudak oleh dunia. Mereka mampu menjalani hari-hari mereka dengan penuh ketenangan. Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Ketika seseorang mampu merasakan kebahagiaan setiap harinya, mereka tidak diperbudak dunia, tidak diperbudak oleh harta, tidak diperbudak oleh rupiah. Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Mereka adalah orang-orang yang merasakan kemerdekaan yang hakiki. Oleh karena itu saudaraku, jangan jadi budak dunia. Jangan jadi budaknya harta. Jangan jadi budak rupiah. Jangan jadi budak pakaian. Hal ini sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia. Ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba dirham, celakalah hamba dinar, celakalah hamba pakaian. Mereka adalah orang-orang yang celaka. Mereka adalah budak-budak dunia. Mereka dijajah oleh dunia, mereka diperbudak oleh dunia, sehingga mereka tidak merasakan kenikmatan kehidupan. Mereka tidak merasakan kemerdekaan yang hakiki. Mereka tidak merasakan ketenangan karena mereka diperbudak oleh dunia. Hamba dunia, hamba dunia adalah budak harta dan budak uang yang memperbudaknya untuk senantiasa mencari uang. Mereka adalah budak dunia. Mereka adalah budaknya harta. Mereka adalah budaknya uang yang dijajah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka budak dunia ini rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan ibadahnya, menghabiskan waktunya hanya untuk mencari uang dan mencari uang. Mereka adalah orang yang tidak pernah merdeka. Mereka adalah orang yang diperbudak oleh dunia. Mereka berangkat pagi, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ibadahnya demi untuk selalu mencari dan mencari uang. Mereka adalah orang yang dijajah. Mereka adalah orang yang diperbudak. Yang memperbudak dan yang menjajah mereka adalah dunia. Banyak orang yang mereka tertinggal ibadahnya. Banyak orang yang meninggalkan keluarganya. Banyak orang yang bahkan lupa bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, disebabkan karena mereka diperbudak oleh dunia. Senantiasa uang akan berkata kepadanya, cari aku lagi. Hartamu belum cukup. Engkau harus bekerja terus. Engkau harus bekerja sampai malam hari, sampai lembur, sampai pagi. Itu adalah kata uang. Ketika mereka sejenak istirahat, datang lagi bisikan majikannya, mengatakan, wahai budakku, bekerjalah. Teruslah bekerja sampai di malam hari. Mereka terus bekerja, bahkan sampai lembur, bahkan sampai pagi. Bahkan wa na'udzubillah, betapa banyak seseorang yang mereka meninggalkan ibadahnya, tidak pernah kembali kepada Tuhannya, disebabkan karena perbudakan dunia. Dan kadang juga harta akan mengatakan, wahai budakku, wahai manusia yang diperbudak oleh dunia. Uang akan berkata kepadanya, harta akan berkata kepadanya, teruslah bekerja, teruslah mencari aku, tinggalkan keluargamu, putuskan tali silaturahimmu, lupakan ibadahmu, dan teruslah bekerja. Sehingga kemudian dia menjadi budaknya hartanya. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, hiduplah menjadi orang merdeka. Hiduplah menjadi orang yang merasakan kenikmatan orang yang merdeka yang hakiki. Yaitu adalah ketika dia mampu bekerja dan dia mampu mengingat keluarganya. Jadilah orang yang merdeka, tidak diperbudak oleh dunia, adalah ketika mereka mampu bekerja dan dia mampu ruku dan sujud kepada Tuhannya. Orang yang merdeka, orang yang bahagia, orang yang sukses adalah ketika dia menjalani dunia ini dengan bermartabat. Dia bekerja dan dia tidak mengingat bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Jika hari ini ada orang yang bekerja, dia melupakan keluarganya. Ada orang yang bekerja, dia mengorbankan keluarganya. Ada orang yang bekerja, dia lupa ibadahnya. Maka ketahuilah, dia adalah budak dunia.
mereka adalah budaknya harta, mereka adalah orang yang terjajah, dan mereka belum merasakan kemerdekaan. Karena orang yang merdeka adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Rabbul Alamin.